Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yesaya 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Berharaplah kepada Tuhan. Ini adalah penglihatan dari Yesaya, di mana penglihatan ini dialami oleh Yesaya ketika pada tahun matinya Raja Uzia. Ketika itu Yesaya sedang duduk di bait Allah dan dia melihat penglihatan ini. Mungkin saat itu Yesaya sedang berpikir atau merenung, Raja Uzia mati. Uzia adalah Raja Israel yang memerintah selama 56 tahun. Dia menggantikan ayahnya dan dia memerintah ketika dia berumur 16 tahun. Ketika dia memerintah, Israel mencapai kejayaannya. Israel menjadi bangsa dengan teritorial yang sangat luas. Dan Israel atau Yehuda sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ. Saudara-saudara, Uzia ketika memerintah dia begitu berhasil. Dia begitu berada dalam kejayaan negara Israel atau negara Yehuda. Tetapi ketika dia sudah berhasil dan menjelang hari tuanya, Uzia mulai lupa daratan. Dia lupa pada Tuhan. Padahal ketika awal dia memerintah, dia membawa orang Israel datang menyembah Tuhan. Tetapi ketika masa tuanya, Uzia mulai berubah. Uzia mulai lupa daratan, lupa kepada Tuhan. Itulah manusia. Dan akhirnya Uzia melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Dia masuk ke ruang maha suci, di mana seorang raja pun tidak boleh masuk ke ruang maha suci. Yang boleh masuk ke ruang maha suci hanyalah seorang imam. Uzia lalu masuk ke ruang maha suci untuk membakar ukupan. Imam-imam menegur dia, Tuhan jangan, Tuhan jangan. Tetapi Uzia tidak peduli. Bagi dia merasa dia adalah Raja Israel yang sangat besar. Dia adalah Raja yang membawa Yehuda atau Israel pada kejayaan. Dia tidak peduli dengan imam-imam. Dia akhirnya masuk ke ruang maha suci dan membakar ukupan di situ. Tuhan lalu murka. Ketika Uzia keluar dari ruang maha suci, seluruh badannya penuh dengan kusta. Dan tidak peduli rakyat biasa ataupun seorang raja yang sangat besar. Jika dia terkena penyakit kusta, maka dia harus diasingkan. Dan saudara-saudara, Raja Uzia akhirnya mati di pengasingannya. Dan di saat Raja Uzia mati itulah Yesaya duduk di bait Allah dan dia mulai merenung. Mungkin dia berpikir, Raja yang membawa Israel ada dalam posisi kejayaan, ada dalam bangsa yang superior. Tapi saat ini Raja Uzia mati, siapa yang akan menggantikan dia? Dan ketika Yesaya berada dalam keadaan putus asa seperti itulah, Tuhan membuka penglihatan ini kepada dia. Yesaya melihat bagaimana Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah Tuhan turun memenuhi bait suci. Di sini saudara-saudara, Tuhan seolah-olah ingin menunjukkan kepada Yesaya, mengapa engkau putus asa dengan kematian Raja Uzia? Bukan Raja Uzia yang memegang sejarah, bukan Raja Uzia yang memegang nasibmu, bukan Raja Uzia yang memegang hidupmu, tetapi aku, Tuhan semesta alam, yang memegang sejarahnya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, orang-orang yang besar mati, orang-orang terkenal mati, orang-orang yang hebat, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Hanya Tuhan semesta alam yang tetap bertahta untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Raja Uzia mati. Hitler yang sangat ditakuti oleh orang Israel juga mati. The Great Alexander yang memiliki kekuasaan teritorial begitu besar, dia pun mati. Saddam Hussein, Osama bin Laden, penguasa-penguasa besar di dunia ini, semuanya mati. Semuanya lewat. Hanya Tuhan yang tetap bertahta untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pagi hari ini mungkin engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Mungkin engkau kehilangan suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, di mana engkau menggantungkan harapanmu, di mana engkau menggantungkan nasib. Kita boleh bersedih atas kehilangan mereka. Kita boleh bersedih atas kepulangan mereka, kepergian mereka. Kita harus berduka cita untuk itu. Tetapi di dalam Pertama Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Berduka citalah, tetapi jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Saudara-saudara, pagi hari ini mungkin engkau diputuskan pacarmu.
Mungkin engkau diceraikan oleh suami atau istrimu. Mungkin engkau diusir oleh orang tuamu. Mungkin engkau tidak dianggap sebagai orang tua oleh anak. Hapus air mata. Walaupun mereka itu adalah orang-orang di mana engkau menggantungkan hidupmu, menggantungkan nasibmu, menggantungkan harapanmu. Hapus air mata. Bukan mereka yang memegang nasibmu. Bukan mereka yang memegang hidupmu. Bukan mereka yang memegang sejarah hidup. Tetapi Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus, dialah yang memegang hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari penglihatan Raja Uzia. Penglihatan Yesaya ketika Raja Uzia meninggal. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada Yesaya bahwa nasib seseorang, sejarah dalam dunia ini, pengharapan seseorang bukan bergantung pada manusia, tapi bergantung pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.